Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Pak, silakan duduk. Perkenalkan Pak, saya Dr. Henry, dokter yang bertugas pada Poliklinik pada pagi hari ini Pak. Ya Dok, dok. Pak, atas nama Bapak siapa? Atas nama Pak Yunus dok. Atas nama Bapak Yunus, umurnya Bapak berapa? Umur saya 20 tahun dok. Pekerjaannya Bapak apa? Pekerjaan saya sebagai salah satu pegawai di bank swasta di Mamuju dok. Alamatnya Bapak apa? Jalan Marta Dinata Mamuju dok. Baik Bapak Yunus, apa keluhan Pak? Keluhan saya sakit pada telinga kanan dok. Itu sudah sejak kapan Pak? Sudah sejak 2 hari yang lalu. Sudah sejak 2 hari yang lalu sakit telinga kanannya Pak dia. Mungkin ada kebiasaan yang sering Bapak lakukan kan untuk telinga? Ada dok. Apa Pak? Biasa pakai ketembat. Itu pakai ketembatnya, seberapa sering? Bisa hampir setiap hari kayaknya. Hampir setiap hari Pak Di. Iya. Ini saya semenjak sakit telinga ada berkurang pendengaran tak? Iya dok, berkurang. Di ada berdenging? Tidak ada. Tidak ada Di. Ada cairan keluar dari telinga tak? Tidak ada. Tidak ada juga Di. Riwayat pengobatan tak ada? Tidak ada. Tidak ada. Riwayat alergi tak ada? Tidak ada. Riwayat penyakit terdahulu tak ada? Tidak ada. Kalau ini penyakit ini sudah pernah mengalami sebelumnya Pak? Oh iya, ada juga kan? Kadang-kadang demam juga. Iya dok, kadang-kadang jika demam tapi disertai menggigil. Sering menggigil. Iya dok, sering sekali. Oh jadi kadang-kadang demam juga sering menggigil. Iya. Ada keluhan lain tak? Tidak ada gitu. Tidak ada jadi. Baik, saya cross check ulang Pak Yunus. Atas nama Bapak Yunus, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai pegawai bank, alamat Jalan Marta Dinata Mamuju, datang dengan keluhan sakit di telinga kanan sejak 2 hari yang lalu, dan juga disertai demam dan juga sering menggigil. Tidak ada cairan yang keluar dari telinganya, tidak berdenging, dan juga tidak ada riwayat pengobatan terdahulu, tidak ada riwayat penyakit terdahulu, tidak ada riwayat penyakit yang sama terdahulu, riwayat alergi juga tidak ada, dan keluhan lain pun juga tidak ada. Baik Bapak Yunus, saya sudah tahu diagnosis apa yang saya akan berikan kepada Bapak Yunus, tapi sebelum itu untuk memperjelas diagnosis saya, untuk memperkuat diagnosis saya, dan juga untuk menunjang terapi apa yang tepat yang saya nanti akan berikan terhadap Bapak Yunus, saya perlu untuk melakukan pemeriksaan fisik yang sangat penting bagi saya dan sangat penting untuk Bapak Yunus. Jadi Pak Yunus, apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Pak Yunus, terima kasih atas kerjasamanya. Saya cuci tangan dulu, nanti Bapak berpindah ke sisi sana yang lebih terang untuk kita lakukan pemeriksaan. Iya dok. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan penghidu dan juga pengecapan. Jadi di sini nanti saya akan memberikan sesuatu kepada bapaknya, dan nanti bapaknya akan menjawab. Misalnya saya kasih ini kopi, langsung nanti bapaknya jawab ini bau kopi. Itu untuk penghidu. Sedangkan untuk pengecapan saya akan memberikan misalnya gula, lalu bapaknya akan menjawabnya misalnya manis. Baik, langsung saja Bapak tutup mata. Bapak tidak boleh melihat. Saya melakukan pemeriksaan penghidu terlebih dahulu. Yang pertama, ini apa? Bawa apa Pak? Merica. Baik, bawa merica. Saya ambil lagi yang lainnya. Ini bawa apa Pak? Kunyit. Bau kunyit. Baik. Selanjutnya Pak? Jahe. Bau jahe. Baik. Baik, sudah selesai pemeriksaan penghidunya, saya akan berpindah ke pemeriksaan pengecap. Baik Pak, mungkin bisa kasih kronologi data Pak. Ini rasanya apa Pak? Manis. Baik. Lagi Pak, rasanya apa? Asam. Asam. Baik Pak, rasanya apa Pak? Lagi? Asin. Asin. Baik Pak, yang terakhir? Pahit. Baik, pahit. Baik Pak, sudah bisa buka matanya Pak. Terima kasih sudah selesai pemeriksaannya Pak. Dan saya dapatkan di sini
Bapak normal saja karena dapat mendefinisikan pembaunya dan pengecapannya dengan benar sesuai apa yang saya berikan terhadap Bapak. Jadi Bapak masih batas normal penghidunya dan pengecapannya juga Pak. Terima kasih Pak, sudah bisa pulang Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran menggunakan garpu tala. Anggaplah ini garpu tala. Yang pertama di sini saya akan melakukan tes sirine, lalu nanti akan melakukan tes Weber. Yang pertama tes sirine saya bunyikan dulu. Kita taruh di belakang telinga pasien sini. Bapak kalau sudah tidak dengar, angkat tangannya Pak ya. Baik Pak, ini masih tidak dengar? Iya Mas. Masih. Baik, selanjutnya tes Weber. Bapak kita dengar di kedua telinga? Iya Dok. Apakah ada yang lebih keras di sebelah kiri atau kanan atau kedua-duanya sama saja? Kedua-duanya sama saja. Jadi sama saja kita dengar Pak Dik. Iya. Baik, sudah selesai pemeriksaan tes sirine dan Webernya. Tentu saja sebenarnya kita lakukan di kedua telinga tadi untuk tes sirine. Jadi yang sesuai yang saya lakukan tadi, pemeriksaan tes Weber dan Rina semuanya masih dalam batas normal. Dan juga jangan lupa ketika kita mendekatkan garpu tala ini ke telinga pasien, minimal itu jauhnya sekitar 2-3 cm saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tes bisik. Jadi nanti saya akan suruh pasien untuk mengikuti apa yang saya katakan, minimal 8 kata yang saya akan berikan terhadap pasien. Anggaplah saya dalam posisi 6 meter. Baik, saya akan melakukannya Pak. Kalau saya bicara, Bapak ikuti. Meja. Kursi. Bingkai. Lantai. Botol. Baju. Tangan. Kaki. Ya baik, karena saya sudah mengetahui dari Bapak ini, sama tadi Bapak mengatakan apa yang saya katakan dengan benar dan tidak ada yang salah. Jadi saya anggap Bapak ini masih dalam batas normal. Jadi tes fisiknya dapat dikatakan negatif. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang otoskopi. Jadi otoskopi itu masuk dalam level 2. Jadi saya akan menjelaskannya. Jadi yang pertama kita menggunakan alat senter kepala yang berada di kepala. Jadi kita arahkan di telinga pasien, lalu kita amati telinganya apa yang kita lihat. Nah, kita lihat apakah ada massa atau tidak, apakah bentuknya normal atau tidak, apakah metos akustikusnya normal atau tidak, apakah ada tanda-tanda peradangan atau tidak. Nah, kita juga melihat melakukan seperti ini, kita tarik, lalu kita suruh pasien mengatakan apa yang dia rasakan, misalnya apakah nyeri atau tidak. Lalu kita tekan juga di sininya, kita suruh pasien menjawab nyeri atau tidak. Lalu kita tekan lagi bagian mastoidnya di belakang, nyeri atau tidak. Tapi Pak, saya ketuk dulu Pak Di, nyeri Pak atau tidak. Nah, setelah itu kita menggunakan lagi alat otoskop. Nah, alat otoskop ini mempunyai juga cahaya, namun bisa kita masukkan ke dalam telinga pasien. Jadi kita bisa melihat bagian telinga dalam dari pasien. Lalu kita masukkan ke sini metos akustikusnya. Nah, lalu kita lihat apakah ada hiperemis, apakah ada retraksi, apakah ada
perforasi, apakah ada tanda-tanda peradangan seperti cairan yang keluar dari telinga. Nah, mungkin tentang otoskopi itu saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan hidung. Jadi pemeriksaan hidung ini masuk dalam level 2. Jadi saya akan menjelaskannya sedikit. Jadi kita melakukan pemeriksaan ini dengan duduk berhadapan dengan pasien. Yang pertama kita inspeksi hidungnya apakah ada kelainan bentuk. Kita palpasi hidungnya juga apakah ada kelainan bentuk, apakah ada tanda infeksi atau ada sekret dari rongga hidungnya. Nah, lalu kita palpasi apakah ada nyeri tekan, apakah ada massa, apakah ada tumor, apakah ada krepitasi. Nah, selanjutnya kita melakukan rhinoskopi anterior. Kita menggunakan alat spekulum untuk memperlebar rongga hidungnya. Lalu spekulum ini dimasukkan ke rongga hidung dalam posisi tertutup, dan setelah masuk ke rongga hidung baru kita akan membukanya. Nah, untuk melihat dasar dari rongga hidung, kita menyuruh pasien untuk agak menunduk, dan untuk melihat atas dari rongga hidung kita menyuruh pasien agak menengadah. Nah, lalu setelah itu kita nilai luas atau sempitnya rongga hidung. Nah, setelah kita lihat kongkanya juga bentuknya apakah bengkak atau tidak, apakah ada sekret atau tidak, apakah ada massa atau tidak, apakah ada deviasi septum atau spina septum juga. Lalu saat kita mengeluarkan spekulum, kita masih dalam kita keluarkan spekulumnya dari hidung dalam posisi terbuka. Tujuannya agar tidak menjepit bulu hidung, agar tidak sakit ketika kita mengeluarkannya. Jadi selanjutnya kita melakukan rhinovirus posterior. Yang pertama kita buka mulut pasien, lalu lidah pasien ditekan dengan spatel. Lalu kaca nasofaring dimasukkan, lalu kita nilai septum nasinya, kita nilai juga kongkanya, kita nilai tubanya, kita nilai tubariusnya, kita juga jangan lupa menilai post nasal dripnya. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan faringoskopi. Jadi faringoskopi ini pemeriksaan anatomi rongga mulut dan faring dengan bantuan lampu kepala untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak. Jadi ini juga adalah suatu prosedur pemeriksaan untuk mengetahui keadaan tenggorok, baik keadaan normal atau tidak, dan bentuk dan dengan bantuan kaca laring. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan Romberg test, yaitu dalam level 2. Jadi saya akan menjelaskannya bahwa Romberg test ini digunakan dengan cara kita menyuruh pasien untuk berdiri, lalu kasih begini tangannya sambil merapatkan juga kaki, lalu berdiri dengan tegak. Nah, setelah itu kita suruh pasien buka mata, kita lihat selama 30 detik. Kalau tidak jatuh berarti normal. Namun ketika pasien terjatuh dalam keadaan mata terbuka, berarti dia kelainannya berada pada cerebrum. Nah, sedangkan selanjutnya kita lagi suruh pasien untuk begitu juga, namun dalam keadaan menutup mata. Nah, apabila nanti pasien terjatuh dalam keadaan tutup mata, maka kelainannya berada pada vestibulernya. Nah, ketika semuanya normal-normal saja, berarti pasien dinyatakan dalam keadaan normal. Jadi sekian begitu dari cara melakukan pemeriksaan Romberg test keseimbangan. Di selanjutnya adalah pemeriksaan faringoskopi dan laringoskopi. Itu sama-sama berada pada level 2. Jadi saya akan menjelaskannya sedikit. Jadi pemeriksaan ini adalah pemeriksaan anatomi rongga mulut dan faring dan laring dengan bantuan lampu kepala untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak.
Ini adalah suatu prosedur pemeriksaan untuk mengetahui keadaan tenggorok, baik keadaan normalnya ataupun tidak, dengan bantuan kaca laring lemparing.